berjaga bersama di gardu. Minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali acara ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah saat ini telah hadir di sebelah saya, di hadapan kita semua, yaitu Bapak Dr. Andes Nana Wahyudi MAP, yang insya Allah akan menyampaikan materi strategi pengembangan kapasitas aparatur desa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Pauji selaku moderator. Kita hari ini alhamdulillah bisa bertemu dan bersapa, bersilaturahmi, khususnya antara kita di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita mulai dengan pembahasan apa yang dimaksud dengan strategi pengembangan kapasitas aparatur desa untuk di wilayah 2 khususnya, Jawa dan Bali. Tapi untuk teman-teman dari provinsi lain silahkan juga yang akan mengikuti secara daring, kami persilahkan. Kami akan mulai dengan ini Pak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, berbicara strategi pengembangan kapasitas aparatur desa, kita akan mulai dengan data dan kondisi aparatur desa itu sendiri. Jadi siapa aparatur desa itu adalah kepala desa dan perangkat desa dalam hal ini. Tetapi tidak dengan sama sekali tidak mengabaikan atau tidak memperhatikan bahwa di desa itu ada anggota Badan Permusyawaratan Desa, ada juga pengurus lembaga kemasyarakatan desa, pengurus lembaga adat desa, dan para kepala wilayah seperti kepala dusun, RW, dan RT. Nah, itu semua ada di desa dan itu menjadi bagian dari pembinaan kami di Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa. Tetapi pada kesempatan ini kami akan memfokuskan kepada kepala desa dan perangkat desa sebagai aparatur pemerintah desa. Jadi terkait dengan pengembangan kapasitas aparatur desa ini akan menjadi ruang lingkup atau bagian yaitu kepala desa dan perangkat desa. Nah, ini sengaja saya tampilkan satu keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Bapak Dr. Jusharto Yuntoyungo, MPD, atas nama Menteri Dalam Negeri. Kepmendagri ini mengenai penetapan nama, kode, dan jumlah desa. Kenapa saya tampilkan di awal? Karena ini paling tidak mengandung muatan 3 unsur yang perlu kita ketahui, perlu kita Bapak dan Ibu kepala desa ketahui. Yang pertama, jumlah desa untuk tahun 2021 itu berubah
dari tahun 2020 sebelumnya yang berjumlah 74.961. Di tahun 2021 di dalam Kemendagri ini ada penambahan satu desa menjadi 74.962 desa. Nah, ini data desa terakhir yang dirilis oleh Ditjen Bina Pemdes, Kementerian Dalam Negeri, dan ini menunjukkan bahwa kita secara nasional Indonesia kita memiliki 74.962 kepala desa. Itu maksudnya. Jadi kita ini coba agak ke bawah sedikit. Ini, nah terus ke bawah ya. Nah ini kan, ini penyebarannya setiap provinsi. Lalu, oke, terus ke bawah. Sip. Ya. Nah, itu dari sisi jumlah. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, berarti kalau ada 74.962 desa, dikali rata-rata satu desa ada 12 orang perangkat desa, sehingga muncul perangkat desa, jumlah perangkat desanya menjadi 74.992 kali 12. Coba ada jumlahnya di slide, coba di slide. Buka di slide aja. 890 ini di slide ada sebetulnya di slide, tapi belum dibuka ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa melalui keputusan Menteri Dalam Negeri ini pula ditegaskan, coba dibalik lagi yang tadi Mas, masih Kemendagri Mas. Nah di Kemendagri bagian bawah, terus. Nah ini di diktum ketiga di keputusan Menteri Dalam Negeri ini sangat jelas tersurat bahwa penetapan nama, kode, dan jumlah desa seluruh Indonesia tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 digunakan sebagai prasyarat. Ini yang harus di-underline, prasyarat untuk penyaluran dana desa tahun anggaran 2022. Ini Bapak Ibu dan sekalian, supaya diketahui bahwa yang ketiga adalah melalui Kemendagri ini, semua desa yang berjumlah 74.962 itu mendapatkan dana desa itu setelah memenuhi prasyarat atau tercantum di dalam Kemendagri ini, baru bisa menerima dana desa tahun anggaran 2022. Itu barangkali yang perlu disampaikan untuk sebagai pembuka. Dan kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian ke slide atau bahan paparan berikutnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama tentu ini regulasi sistem, karena kalau bicara pemerintahan desa, tentu ada 4 pilar yang menjadi core bisnis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pertama adalah regulasi. Pemerintahan desa bekerja melaksanakan tusi berdasarkan regulasi, berdasarkan sistem yang dibuat oleh pemerintah pusat, apakah itu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, lalu peraturan presiden, atau keputusan presiden, atau selanjutnya adalah peraturan Menteri Dalam Negeri yang tercantum
di dalam dokumen regulasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Kita lihat ada Undang-Undang 23 2014 di dalam pasal 373 dan pasal 8 dan pasal 373 ayat 3, pengembangan kapasitas aparatur desa adalah bagian dari pembinaan dan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Ini sudah tersurat di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Oke, selanjutnya di dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa di pasal 112 ayat 1, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, kota membina. Jadi ini adalah dasar kita melakukan pengembangan kapasitas terhadap aparatur desa, yaitu dalam rangka membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para kepala desa, para perangkat desa, teman-teman pejabat di lingkungan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, langkah-langkah pembinaan dan langkah-langkah pengawasan terhadap pemerintahan desa, itu kita mempunyai 2 regulasi. Satu regulasi mengenai pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang 23 2014 dan Undang-Undang 6 tahun 2014 juga. Jadi dua-dua undang-undang ini yang kita laksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya ada Perpres 114 2021. Ini yang terbaru, Perpres terbaru. Sebelumnya adalah Perpres 11 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Juga mengamanatkan di pasal 3 huruf A bahwa Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi antara lain pembinaan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tahun 2021 di bulan Desember, kalau tidak salah ditetapkannya oleh ditandatanganinya oleh Bapak Presiden. Selanjutnya Permendagri juga yang terbaru, itu nomor 13 tahun 2021 tentang, ini maaf, tentang sebetulnya itu struktur organisasi dan tata kerja, tetapi bunyinya adalah Kemendagri aja. Di pasal 712 menyatakan bahwa Ditjen Bina Pemdes, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita sudah lengkap dari sisi regulasi, dari sisi sistem. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya setelah kita melihat sisi regulasi yang berlaku, karena mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa itu tadi saya sampaikan ada 4 core business. Satu adalah sistem regulasi yang mengatur, yang kedua adalah keuangan atau pengelolaan keuangan desanya, yang ketiga bagaimana kelembagaan desanya, yang keempat, bagaimana pengembangan SDM aparaturnya. Itulah core business di dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sudah diamanatkan di dalam undang-undang, di dalam
peraturan presiden, di dalam Permendagri, sehingga kita tidak lagi merasa canggung atau apa untuk Bapak dan Ibu Kepala Desa bahwa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa ada di Kementerian Dalam Negeri. Itu yang menjadi satu pemikiran, karena beberapa daerah tentu ada istilah ada dua matahari yang membina kami. Tidak ada dua matahari, hanya satu matahari yang membina penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi hanya ada satu matahari, tidak ada dua matahari. Baik Bapak dan Ibu sekalian, core business yang dimaksud tadi sudah tergambar secara kelembagaan di Permendagri nomor 13 tahun 2014 mengenai struktur organisasi ya, sebetulnya Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini adalah dibentuk Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa. Salah satu core business di dalam pengembangan kapasitas aparatur desa seluruh Indonesia, sehingga ditangani oleh salah satu direktorat saat ini. Dan ke depan kita belum ada perubahan, mungkin dalam waktu dekat mengenai struktur organisasi ini akan dibahas lebih lanjut, disesuaikan dengan Perpres 114 tahun 2021. Tetapi existing bahwa Direktorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa ini yang bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan dan pengembangan kapasitas aparatur desa atau SDM desa secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, supaya tidak merasa ragu atau imbang, saya selalu menegaskan bahwa tidak ada dua matahari, lalu ada yang mengelola, ada yang membina dalam hal pengembangan kapasitas aparatur desa, yaitu Direktorat EPKAD di Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini yang perlu oleh Bapak dan Ibu Kepala Desa dan perangkat desa dijadikan patokan atau acuan di dalam nanti ke depan untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur desa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini ada data. Kami mengambil data ini dari aplikasi profil desa dan kelurahan miliknya Ditjen Bina Pemdes, Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Jadi ini yang Bapak Ibu isi input ke aplikasi profil data profil desa dan kelurahan atau Prodeskel. Setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan, dan setiap tahun itu terus dihitung perubahan dinamika jumlahnya. Oke, kami mengambil dari data ini sesuai dengan topik pembicaraan kita pada pagi ini, pada hari ini, yaitu tadi jumlah aparatur desa, jumlah kepala desa dan perangkat desa, serta tingkat pendidikan yang dimiliki. Jadi di sini bisa kita lihat sama-sama tingkat pendidikan ada 8%. Coba data yang itu yang ada kepala desa dengan ini dulu. Ini permasalahan pokok ini. Maaf ini ada data yang awal itu, ada data yang awal ini nanti ini seperti ini sudah masuk ke permasalahan pokok.
Coba yang ini, yang apa namanya? Nah, ada data awal itu. Ini. Ini yang di seluruh Indonesianya ada. Sebetulnya ada di seluruh Indonesianya. Ini kan yang di Jawa Bali. Yang ini. Ini kan oke. Yang itu aja dulu yang tadi. Coba ya Pak ini. Nah, ini yang di data yang kita sampaikan ini adalah data untuk wilayah 2 ya, Jawa dan Bali. Nanti permasalahan itu nanti ada di pembahasan berikutnya. Di sini kan terlihat bahwa jumlah kepala desa di seluruh wilayah 2, Jawa dan Bali, 6 provinsi, itu ada 16.161 kepala desa. Yang non ini ada di sini keterangan non setelah total itu di sebelah kiri. Ini ada yang termasuk desa yang sudah habis masa jabatan kepala desanya sehingga diisi oleh pelaksana tugas dari pegawai negeri sipil di lingkungan kabupaten kota yang memiliki desa. Itu satu. Oke, kita lihat berapa persen tingkat pendidikan di Jawa dan Bali. Ya, 16.000, betul. Sama. Iya, dari Prodeskal. Ini data dari profil desa dan kelurahan ya. Ini ada 16.000, lalu kalau kita lihat rata-rata tingkat pendidikan formal kepala desa ini di SMA. SMA ada 8.057 kepala desa yang berpendidikan SMA, pendidikan formal ya. Tapi juga ada 1.282 kepala desa yang berpendidikan SMP. Nah, yang SD ini jadi kepala desa. Belum secara detail kami mempelajari ini karena di persyaratan untuk menjadi kepala desa, calon kepala desa, itu minimal pendidikannya SMP. Nah, ini ada muncul SD, mungkin ada pengecualian untuk daerah-daerah tertentu seperti misalnya di daerah Banten, di daerah Baduy ya, Baduy, Kanekes, Pandeglang, mungkin yang menjadi kepala desa lulusan SMP mungkin belum ada. Oke, yang terbanyak adalah ini yang SMA, ya SMA 8.057. Oke, itu kondisi existing ya, berdasarkan data dari profil desa dan kelurahan, Ditjen Bina Pemdes. Selanjutnya untuk pendidikan formal perangkat desa di wilayah 2, ini mayoritas lulusan yang tertinggi lulusan SMA juga, yaitu 30%. Dari jumlah perangkat desa di wilayah 2 ada 193.932 orang. Nah, dari data-data ini kita coba selanjutnya Mas, kita coba create sebetulnya apa yang menjadi persoalan di dalam pengembangan SDM aparatur desa ini, atau di dalam pengembangan kapasitas aparatur desa ini. Tadi sudah ditampilkan data seluruh Indonesia, dan sekarang kita masuk kepada apa yang
sering dinarasikan oleh beberapa ahli, beberapa pengamat atau pemerhati desa, bahwa di dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa, ini memang sangat besar target atau jumlah target sasarannya. Dari 74.000 dikalikan sekian, jadi sangat banyak, sangat banyak. Ini sementara anggaran untuk melaksanakan pengembangan kapasitas aparatur desa di beberapa daerah, termasuk juga di instansi pusat, barangkali sangat terbatas, sehingga kondisi ini sangat memungkinkan untuk rendahnya atau menjadi rendahnya pengembangan kapasitas untuk aparatur desa ini melalui pelatihan-pelatihan atau bintek-bintek yang dilaksanakan secara konvensional atau dalam pertemuan tatap muka. Ini dalam konteks pertemuan tatap muka. Oke, lalu kondisi geografis dan lain-lain, keterbatasan anggaran pemerintah itu sudah disampaikan. Nah, ini kita masuk kepada domainnya pengembangan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan. Ini di nomor 4 dan nomor 5. Jadi selama ini dalam pelatihan secara konvensional, ini terkadang masalah modul yang standar ya, maksudnya bahan-bahan ajar, juga termasuk pelatih, ini masih belum optimal untuk dipenuhi. Jadi misalnya kita melaksanakan pelatihan itu harus dengan modul yang terstandar. Modul untuk pembelajaran orang dewasa dengan substansi yang terkait dengan TUSI. Lalu kita juga harus punya pelatih yang tersertifikasi. Setelah itu penyelenggara juga yang terakreditasi. Nah, hal-hal seperti ini dari 2022 ke belakang mungkin ini kurang diperhatikan. Jadi kelihatannya pelatihan ya dibuka terus digelar lalu ditutup dengan ini sudah selesai, tanpa memperhatikan persyaratan-persyaratan di dalam penyelenggaraan pelatihan itu harus dipenuhi. Jadi ada modul standar, ada modul yang terstandar. Terstandar dari mana? Terstandar di dalam hal metodologi pembelajaran, terstandar di dalam hal substansi yang disajikan. Itu modul. Pelatihnya juga. Nah, Ditjen Bina Pemdes mulai tahun 2022 ini akan memperbaiki semua ini. Jadi modul-modul akan dibuat standar. Pelatih-pelatih akan diberikan sertifikasi pelatih pemerintahan desa khusus dari LPS, dari lembaga LSP PDN, lembaga sertifikasi profesi pemerintahan dalam negeri khusus, sehingga tidak lagi bersifat umum dari lembaga sertifikasi lain. Nah, ini sertifikasi, termasuk akreditasi untuk penyelenggara pelatihan, bintek dan lain-lain di daerah. Ini sedang kita kuatkan di Bina Pemdes, baik melalui anggaran APBN murni maupun dengan anggaran APBN PHLN, dalam hal ini melalui program P3PD yang sekarang sudah dirancang, sudah dibahas untuk dibuatkan standar-standar di dalam proses pembelajaran.
Nah, yang kelima, terbatasnya pendampingan pasca pelatihan. Ini pun merupakan salah satu kelemahan selama ini, bahwa pasca pelatihan itu tidak pernah ada evaluasi dampak, tidak ada evaluasi yang sifatnya menyeluruh terhadap hasil atau outcome-nya juga, atau impact-nya terhadap SDM aparatur yang telah mengikuti pelatihan di dalam melaksanakan tusinya. Misalnya apakah kompetensinya meningkat di dalam pelayanan kepada masyarakat, lalu apakah kompetensinya meningkat di dalam tata kelola pemerintahan desanya atau administrasi pemerintahan desanya. Nah, ini belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh, sehingga pelatihan-pelatihan yang diikuti, yang dilaksanakan, belum terhubung dengan kinerja aparatur itu sendiri dalam melaksanakan tusi. Oke, ini adalah tantangan untuk kita semua, sehingga kami mengharapkan juga kerjasama dari Bapak Ibu Kepala Desa dan perangkat desa, juga Bapak Ibu pejabat di lingkungan kecamatan, kabupaten kota yang memiliki desa dan juga provinsi, untuk secara bersama berkolaborasi dalam mengembangkan berbagai pelatihan, bintek dan lain-lain dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur desa. Ini strategi yang juga sudah dilaksanakan oleh kita di Direktorat Jenderal Bina Pemdes, yaitu melalui program-program P3PD atau penguatan pemerintahan dan pembangunan desa yang sekarang ini sedang berlangsung. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin. Nah, ini yang tadi sudah saya buka dengan apa yang sudah kita lakukan di Ditjen Bina Pemdes. Dari 2015 sampai 2021, Ditjen Bina Pemdes ini sudah melakukan upaya-upaya di dalam menyusun norma standar, prosedur, dan kriteria seperti apa dalam pengembangan kapasitas aparatur desa. Ini yang nomor satu. NSPK norma, misalnya kita sedang merampungkan Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengembangan kapasitas aparatur desa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Permendagri ini bisa terselesaikan. Dan untuk informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian di pemerintah daerah, sekarang ini menyusun satu peraturan Menteri Dalam Negeri itu berliku-liku jalannya, tidak seperti sebelumnya. Jadi sudah harus dibahas dengan staf khususnya Mendagri, selain dari Biro Hukum. Setelah itu ada harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM, lalu harus juga masuk ke sekretariat kabinet untuk dievaluasi apakah permen ini. Nah, jadi jalannya semakin panjang. Tapi kita harapkan dan mohon doanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, Permendagri tentang pengembangan kapasitas aparatur desa segera selesai. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita bisa lakukan dan kita aplikasikan, terapkan di dalam pengembangan kapasitas aparatur desa. Baik, itu norma standar-standar tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam pengembangan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, bintek, sosialisasi dan lain-lain itu kita buat standarnya. Termasuk di dalam regulasi juga ada standarnya, sehingga modul, bahan ajar terstandar, pelatih tersertifikasi, penyelenggara terakreditasi,
dan programnya itu sendiri dibuat dengan desain sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian di pemerintahan desa. Prosedur tentu saja kita juga buat di dalam itu dan kriteria persyaratan. Nah, ini upaya yang pertama yang sudah kita lakukan dari tahun 2015 sampai 2021. Lalu pelatihan aparatur desa kita lakukan, tetapi dengan keterbatasan APBN murni, mungkin di wilayah 2 hanya beberapa aja, nanti datanya ada. Lalu pelatihan pembina teknis pemerintahan desa. Ini pun untuk teman-teman di kecamatan. Coba kita adakan satu pertemuan melalui daring juga, bahwa peran dan fungsi pelatihan untuk pembina teknis pemerintahan desa ini harus ditingkatkan. Karena apa? Karena perannya kecamatan sebagai pembina teknis pemerintahan desa ini secara legal formal itu sudah diatur. Dari mulai Undang-Undang 6 sudah mengatur tentang pembinaan dan pengawasan. Lalu di PP 43 tahun 2014 tentang turunan dari Undang-Undang 6 juga mengatur peran dan fungsi pemerintah kecamatan dalam rangka pembinaan teknis pemerintahan desa. Lalu di dalam PP Kecamatan nomor 17 tahun 2018 juga diatur bahwa kecamatan harus membina pemerintahan desa, termasuk di situ kelurahan. Jadi ini sudah pada tempatnya mengoptimalkan berbagai kegiatan pelatihan untuk pembina teknis pemerintahan desa ini dalam rangka ikut langsung membina kepada desa. Karena kecamatan sebagai OPD kewilayahan juga menjadi istilahnya kalau di dalam undang-undang terdahulu, di dalam Undang-Undang 570 itu, pemerintahan atasannya dari desa. Sekarang termasuk kelurahan, karena kelurahan menjadi bagian OPD dari kecamatan. Oke, ini yang sudah kita lakukan, dan pelatihan-pelatihan terkait pembina teknis pemerintahan desa ini baik melalui APBN murni sudah kita akan laksanakan, juga dengan dukungan dari APBN PHLN melalui program P3PD. Ini juga menjadi salah satu kegiatan yang akan dikembangkan oleh melalui program P3PD. Jadi mengingat fungsi dan perannya di dalam pembinaan, dan salah satunya adalah dalam mengawal penyusunan APBD desa. Ini pemerintah kecamatan ini mengawal. Lalu di dalam penyusunan RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang tiap tahun. Dan untuk kepala desa yang baru, RPJMDes pun itu melalui pembinaan teknis dari pemerintah kecamatan, penyusunan RPJMDes, penyusunan APBD setiap tahun, penyusunan RKPD setiap tahun, dan penyusunan bahan untuk Musrenbangdes juga ini menjadi perhatian dari fungsi dan peran pembina teknis pemerintahan desa yang ada di kecamatan. Oke, selanjutnya upaya yang sudah dilakukan juga oleh kita, program-program sertifikasi pelatih tadi sudah saya sampaikan, tidak hanya sertifikasi pelatih tetapi modul juga distandarisasi, lalu penyelenggara juga diakreditasi oleh lembaga sertifikasi, oleh lembaga akreditasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri, karena ini adalah substansi tusi dari pemerintahan desa, bagian dari pemerintahan daerah, bagian dari pemerintahan dalam negeri maksud saya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian,
Oke, next. Nah, ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kami, ini tentu saja ada tujuannya, ada sasarannya, ada hasilnya, dan ada outcome atau keluarannya. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, sampai hari ini di tahun 2022 bisa juga mengukur secara kelembagaan di desa, secara pribadi dari kepala desa dan aparatur desa, setelah mengikuti pelatihan itu, apakah tujuan yang diharapkan, yaitu adanya standar pelayanan minimum desa terpenuhi atau tidak. Kan itu, setelah mengikuti pelatihan BINTEK secara konvensional atau melalui pertemuan tatap muka itu, standar pelayanan yang menjadi kewajiban dari pemerintah desa, standar pelayanan minimum desa, sudah terpenuhi atau belum? Saya pikir ini perlu dikaji dan perlu dievaluasi hasil-hasil dari kegiatan pengembangan kapasitas sebelumnya untuk pembelajaran kita ke depan. Dua juga termasuk sasarannya bagaimana tata kelola pemerintahan desa sudah terlaksana dengan baik melalui pelatihan-pelatihan BINTEK dan lain-lain yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu Kepala Desa dan perangkat desa. Lalu selanjutnya, ada nggak peningkatan kinerjanya Bapak Ibu di dalam melaksanakan tusi pemerintahan desa? Khususnya di dalam melaksanakan 4 bidang kewenangan desa. Kewenangan desa yang bersifat asal-usul, kewenangan desa yang bersifat lokal desa, kewenangan desa yang bersifat delegatif, dan kewenangan desa yang bersifat penugasan. Itu adalah kewenangan-kewenangan desa yang dimiliki untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, apakah kewenangan desa di Bapak Ibu itu sudah diperbubkan atau dibuat peraturan bupatinya dan juga dibuat peraturan desanya atau belum? Silahkan Bapak dan Ibu mengevaluasi diri, menanyakan kembali apakah 4 kewenangan itu sudah diperbubkan oleh Bapak dan Ibu sekalian dan juga dituangkan di dalam peraturan desa. Itu untuk karena tanpa kewenangan ini Bapak dan Ibu sekalian sebetulnya tidak bisa menyelenggarakan pemerintahan desa. Karena semuanya itu adalah dasarnya kewenangan desa. Oke, selanjutnya pertanyaan adalah apakah hasil-hasil dari peningkatan kapasitas aparatur desa yang dilakukan selama ini sudah mampu mewujudkan kelembagaan pemerintahan desa yang mungkin dengan yang mumpuni, yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan desa, dari sisi kelembagaan desa. Misalnya kelembagaan kemasyarakatan desa atau lembaga adat. Lalu bagaimana penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap. Setiap kegiatan pelatihan itu pasti mengandung 3 unsur. Seharusnya ada aspek kognitif, pengetahuan, ada aspek afektif atau sikap, dan juga skill, keterampilan. Paling tidak itu dipresentasi di dalam setiap kegiatan pelatihan, berapa persen aspek kognitifnya, pengetahuan. Berapa persen keterampilannya, berapa persen aspek afektifnya atau sikap. Sikap, integritas, dan lain-lain. Itu masuk di dalam komponen pelatihan. Setiap pelatihan, setiap BINTEK, sesuai dengan kebutuhan. Kalau BINTEK, satu BINTEK, misalnya bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa. Ini bimbingan teknis. Berarti aspek keterampilannya
mungkin presentasinya lebih tinggi. Bisa saja aspek keterampilannya itu 50% dan 40% atau 30% aspek pengetahuan dan 20%-nya ada sikap atau afektif. Baik, penguatan organisasi dan sistem dan prosedur desa bagaimana, itu bisa Bapak dan Ibu tanyakan kepada Bapak dan Ibu sendiri. Atau didiskusikan di dalam satu momen atau satu acara misalnya di dalam musyawarah desa dengan BPD, dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa, itu dibicarakan. Apakah hal-hal seperti ini harus dibicarakan? Ya, karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa itu tentu saja melibatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan pengurus-pengurus kelembagaan desa serta pengurus-pengurus atau kepala-kepala wilayah yang ada di desa seperti kepala dusun dan RT RW. Oke, itu bisa oleh Bapak Ibu kepala desa ya sebagai evaluasi diri terhadap apa yang sudah dilakukan, misalnya sudah mengikuti bintek atau pelatihan di mana saja secara konvensional dan ini itu hasilnya apa. Nah, lalu keluarannya penguatan, apakah ada di dalam keluaran itu penguatan pengetahuan, keterampilan, dan lain seperti yang disampaikan tadi oleh kami kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan evaluasi diri. Nah, inilah yang sudah dilakukan selama ini, kalau boleh dibilang adalah existing di dalam pengembangan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan-pelatihan bintek yang sifatnya konvensional, pertemuan tatap muka. Jadi kalau Pak Jo sebagai Kades Rawalele di Kabupaten Subang mengikuti pelatihan di Jakarta, berarti ada ongkos, ada untuk biaya akomodasi, konsumsi, dan lain-lain. Itu berapa besar? Atau mengikuti pelatihannya di Bandung, misalnya di Bandung, Jawa Barat. Atau Pak Ruslan atau yang di Jawa Timur misalnya mengikuti pelatihan di Jakarta atau mengikuti pelatihan di Bali, di mana yang diselenggarakan oleh lembaga dan seterusnya baik pemerintah maupun non pemerintah. Itu biayanya besar. Biaya besar, waktunya juga memerlukan waktu yang lama dan yang pasti kelelahan juga ada. Oke, baik, next kita ini. Nah, inilah yang sebagai kesimpulan hasil-hasil yang belum dicapai ini. Jadi seluruh aparatur desa belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan bintek, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun kabupaten kota. Karena apa? Karena anggarannya membutuhkan banyak, lalu waktunya juga membutuhkan banyak, sehingga jarak juga jauh. Oke. Begitu juga aparatur kecamatan sebagai pembina teknis pemerintahan desa. Nah, ini kami wanti-wanti kepada teman-teman di Dinas PMD kabupaten kota, baik provinsi maupun kabupaten kota, baik kabupaten kota maupun provinsi, agar lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas ini untuk pembina teknis pemerintahan desa yang ada di kecamatan. Karena ini sangat membantu sekali dalam rangka bagaimana membimbing pemerintah desa yang tadi saya sampaikan
itu dalam menyusun APBDes, dalam menyusun dan merancang RKPDes, bahkan untuk kepala desa yang baru harus menyusun RPJMDes di awal-awal pengabdiannya, sehingga itu sangat memerlukan pendampingan, sangat memerlukan dukungan dari aparatur pembina teknis pemerintahan desa yang ada di kecamatan. Oke, next, selanjutnya itu kita akan lihat ini data capaian aja, data capaian dari Ditjen Bina Pemdes ya. Untuk wilayah 2 ya, untuk wilayah 2 dari 2015 sampai 2021. Ini sangat kecil sekali dari sisi jumlah, karena memang ada keterbatasan di dalam anggaran. Nah, ini di 2015 yang kelihatan agak besar, karena ini ada kegiatan yang sifatnya prioritas nasional. Kalau tidak salah, PN itu melalui dana dekonsentrasi ini di 2015 dilaksanakan untuk pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa, itu ada 20.386 alumni di wilayah 2. Ini yang paling besar, karena di 2015 ini untuk PKAD mendapat bantuan atau dukungan dari anggaran atau dana prioritas nasional atau PN. Oke, selanjutnya ini sangat kecil, ini kondisi existing sampai tahun 2021. Next, ini oke. Oke, kita memakai apa yang disampaikan sebelumnya. Inilah sebetulnya yang kita maksud, bagaimana strategi pengembangan kapasitas aparatur desa ini kita lakukan mulai tahun ini dan ke depan selanjutnya. Jadi belajar dari kondisi yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten kota dalam rangka pengembangan kapasitas yang masih bersifat konvensional dengan pembelajaran tatap muka, banyak menghadapi kendala, banyak menghadapi tantangan seperti yang tadi saya sampaikan, padahal tujuannya dan kemanfaatnya itu yang harus dikedepankan, tetapi karena memang membutuhkan biaya yang banyak, khusus untuk wilayah 2 pun, walaupun maaf kata ya, provinsi yang mungkin lebih maju dari provinsi yang lainnya ada di Pulau Jawa dan Bali. Ini masih mengalami kendala seperti yang disampaikan tadi sebelumnya. Oke, kita masuk kepada strategi pengembangan kapasitas. Kami dari Ditjen Bina Pemdes ini menawarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kepala desa, Bapak Ibu kepala desa dan perangkat desa, satu kegiatan yang disebut rekognisi pembelajaran Lampung. Ini program ini tidak muncul ujug-ujug. Ini sudah diinisiasi oleh Bapak Dirjen Bina Pemdes dengan melakukan MOU antara Kementerian Dalam Negeri dengan Forum Rektor Indonesia. Jadi legal standing untuk program ini sudah ada di tingkat MOU antara Menteri Dalam Negeri dengan Forum Rektor Indonesia. Dan tidak hanya program ini yang ada di dalam MOU itu, tetapi juga termasuk kerjasama di dalam data presisi, juga melalui MOU Kementerian Dalam Negeri dengan Forum Rektor Indonesia. Nah, selanjutnya MOU ini dibangun oleh Ditjen Bina Pemdes
Bapak Dirjen sudah menginisiasi dengan Bapak dan Ibu Direktur, Pak Sekretaris Dirjen Bina Pemdes, melakukan MOU antara Menteri Dalam Negeri dengan Forum Rektor Indonesia. Ini salah satu kegiatannya adalah rekognosisi pembelajaran lampau. Nanti ke depan bahwa kepala desa dan perangkat desa itu ada kriterianya yang bisa mengikuti program ini. Dan itu akan direalisasikan melalui perjanjian kerjasama. Jadi kepada Bapak dan Ibu sekalian, mohon kalau ada niat, ada kemauan, ada motivasi untuk melanjutkan pendidikan formal, itu bisa melalui program ini. Dan kami sudah menyiapkan link untuk pendaftarannya, nanti disampaikan setelah ini. Nah, ini perjanjian kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kemendikbud dan perguruan tinggi, itu dilakukan untuk program-program penyetaraan atau rekognisi pembelajaran untuk tingkatan S1. S1 ya, S1 aja. D3 enggak? Langsung S1 kan? Iya. S1, S2, dan E3. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Pak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa yang sekarang berijazah pendidikan formal SMA, kami harapkan lanjut dengan program ini untuk ke strata 1. Jadi program sarjana. Nah, teknisnya nanti Ibu Direktur Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa di Dirjen Bina Pemdes sudah menyiapkan pola-pola atau skenario untuk Bapak dan Ibu sekalian melanjutkan ke pendidikan formal S1, S2, dan S3 ini bisa dilakukan di tiap wilayah. Jadi misalnya untuk Pak Kades yang ada di Kabupaten Lebak atau Pandeglang di Provinsi Banten bisa meneruskan kuliah S1, S2 mungkin di Universitas Negeri ya, Universitas Negeri Tirtayasa ya. Ya, Tirtayasa Serang. Jadi itu di Universitas Negeri. Di Jawa Barat lebih banyak lagi. Dan kemarin di Bogor itu sudah diwisuda. Diwisuda berapa orang ya? Jumlahnya kemarin itu para kepala desa yang mengikuti program rekognisi pembelajaran ini di IPB dengan dukungan dana dari APBD Kabupaten Bogor dan juga APBD masing-masing. Nah, ini ke depan teknis akan dilakukan oleh Dirjen Bina Pemdes melalui kerjasama dengan Kemendikbud dan perguruan tinggi setempat yang dituju oleh Bapak dan Ibu. Dan diharapkan tidak keluar dari provinsi. Bahkan mungkin kalau ada di kabupaten juga, seperti Karawang itu sudah punya Universitas Negeri. Lalu di Kabupaten Tasikmalaya sudah ada Universitas Negeri. Di Serang juga sudah ada. Lalu di Jawa itu di Malang atau di Sidoarjo kalau tidak salah ada juga perguruan tinggi negeri. Selain di Surabaya, di Jawa Timur. Nah, silahkan Bapak dan Ibu, para kepala desa, para perangkat desa memanfaatkan program ini. Memanfaatkan program ini supaya pengembangan kapasitas Bapak dan Ibu tidak hanya dilakukan melalui program-program pelatihan, bintek, dan lain-lain,
tetapi juga melalui pendidikan formal. Nah, ini nanti ada link pendaftarannya, silahkan Bapak dan Ibu daftar. Nanti kalau sudah daftar, sudah terdaftar dan ini akan dilakukan kerjasama dengan Kemendikbud tentunya dan lanjut dengan perguruan tinggi yang dituju. Khususnya bagaimana teknis dari pembelajarannya dan juga teknis dari penganggarannya itu juga akan dibahas lebih lanjut. Tetapi yang penting Bapak dan Ibu sudah ada kemauan dan daftar, sehingga nanti kami ada kekuatan untuk melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan maupun perguruan tinggi yang dituju. Nah, selain program RPL ini namanya, kami juga menyiapkan dari MOU ini kami turunkan melalui PKS ya, perjanjian kerjasama. Itu menyiapkan program penyetaraan atau program persamaan ya untuk Bapak Ibu yang sekarang memiliki ijazah pendidikan formal, mungkin masih SD atau SMP. Kita ada program untuk penyetaraan ya, atau istilahnya paket ya, ada istilah paket A, paket B, paket C. Dan itu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau Bapak Ibu, Pak Kades, Bu Kades, Bapak Ibu perangkat desa yang ingin meningkatkan pendidikannya, ijazah, ya, silahkan daftar juga melalui program penyetaraan atau program paket. Kami akan kerjasamakan dengan Kementerian Pendidikan untuk melakukan hal itu, sehingga tidak memberatkan Bapak dan Ibu sekalian dalam pelaksanaannya tentunya. Oke, rekognisi pembelajaran lampau, lalu ada paket, paket-paket C, terutama persamaan SMP ke SMA, dari SD ke SMP, dan seterusnya. Lalu ada pembelajaran masa lampau itu dari SMA ke S1, itu kami sudah siapkan. Bapak dan Ibu tinggal daftar, silahkan, linknya sudah kami siapkan. Nanti kita akan tindak lanjuti dengan PKS. Nanti kita akan dorong Bapak dan Ibu sekalian untuk melanjutkan sekolah itu. Tentunya yang memenuhi kriteria persyaratan. Karena kalau tidak salah ada kriteria persyaratan 5 tahun ya. Minimal Bapak dan Ibu sudah 5 tahun ya untuk pembelajaran masa lampau itu. Sudah bekerja di desa atau ini minimal 5 tahun. Karena ya yang selama itulah yang akan diakui gitu loh, akan direcognize oleh perguruan tinggi, akan disetarakan kepada S1. Sehingga Bapak dan Ibu mungkin tidak terlalu lama untuk mengikuti perkuliahan di jenjang S1, S2 maupun S3. Oke, itu adalah dasarnya MOU. Jadi kita punya regulasi, kita punya dasar yang ini, sehingga Bapak dan Ibu tinggal memang kalau ada rencana, ada niat mengikutinya program ini. Silahkan, nanti kami juga akan siapkan linknya untuk pendaftaran Bapak dan Ibu sekalian. Oke, next, selanjutnya strategi yang lainnya mungkin RPL sudah, terus paket-paket A. Nah ini kelihatannya ini hasil belajar sebelumnya, misalnya di perguruan tinggi apa, ini teknisnya sudah. Mungkin bahannya juga kan nanti di-share di chat ya. Oke, jadi supaya Bapak Ibu juga bisa membaca dengan seksama bagaimana mekanisme dan skema penyelenggaraan RPL ini. Kalau untuk program paket A barangkali B ya, biasanya mungkin B atau C ya, persamaan SMP atau SMA itu Bapak juga bisa mendaftar, nanti kita
tinggal arahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di setiap kabupaten ada dinas pendidikannya atau OPD yang menangani pendidikannya, sehingga Bapak dan Ibu tidak harus terlalu jauh untuk mengikuti itu. Oke, selanjutnya slide selanjutnya, Mas. Nah, ini skemanya, jadi kerjasama perguruan tinggi atau melalui Pertides, dan ini perangkat desa. Silakan. Ini kriterianya. Jadi kepala desa, perangkat desa, silakan. Pendidikan terakhir SMA, ini untuk RPL S1 ya. S1 dan seterusnya. Lama bekerja minimal 5 tahun. Dan usia Bapak Ibu jangan lebih dari 50 tahun. Kalau sudah ketua nanti agak repot juga, Pak. Ibu. Dan mungkin juga nanti, walaupun usia untuk kepala desa bisa sampai 60 tahun. Perangkat desa sampai 60 tahun. Nah, ini pembiayaan bisa dari APBD, dari dana desa atau PPDS, dan kita akan bicarakan secara teknis dengan perguruan tinggi terkait yang dimaksud oleh Bapak dan Ibu sekalian. Itu untuk memudahkan Bapak dan Ibu sekalian dalam mengikuti program ini. Oke, next. Ini strategi yang kedua yang kami tawarkan untuk Bapak dan Ibu dalam pengembangan kapasitas Bapak dan Ibu, kapasitas aparatur desa adalah melalui learning management system. Mengenai learning management system ini secara teknis dan secara luas sudah disampaikan oleh Ibu Direktur kami pada kesempatan sebelumnya di program Sapa Desa juga terkait dengan pengembangan kapasitas berbasis digital ya. Ya, itu mungkin Bapak dan Ibu sudah ada juga yang mengikuti. Jadi saya tidak perlu lagi secara teknis menjelaskan apa itu learning management system, tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami di Ditjen Bina Pemdes sedang merancang bangun LMS atau learning management system ini melalui program P3PD. Artinya dukungan dari dana APBN PHLN. Nah, ini sudah dirancang bangun untuk versi 1.0. Ini sudah dirancang bangun oleh Ibu Dr. Pauda dan rekan-rekan yang menangani langsung mengenai LMS ini sudah kita siapkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kepala desa dan perangkat desa, silahkan mulai dari sekarang, kalau yang ingin mengikuti kegiatan pelatihan atau ini melalui manajemen desa, silahkan daftar. Kami siapkan linknya. Ini nanti dalam bentuk simulasi untuk versi 1.0. Iya, yang sedang dibangun. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengikuti program itu, program LMS ini, dengan versi LMS 1.0 dalam bentuk simulasi pembelajaran, lalu mungkin untuk semacam uji coba dan untuk lebih mengenalkan lagi LMS ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian yang akan ikut di program LMS ini, silahkan juga daftar. Linknya sudah ada ya Mas ya. Sudah disiapkan nanti linknya, dan mungkin nanti juga di chat, di ruangan chat, di share ya. Juga di sini juga saya pikir tadi ada juga. Jadi dengan LMS ini Bapak dan Ibu sekalian bisa belajar, bisa mengikuti pembelajaran, bisa mengikuti pelatihan BINTEK dan lain-lain kapan saja, di mana saja.
dengan biaya murah. Modalnya hanya ada internet. Nah, ini persoalannya, Pak. Di wilayah 2 ini sebetulnya 97% sudah berlistrik. Ini menurut apa namanya data, tapi belum bisa ditampilkan. Tapi dari Kominfo, dari SDM, Kementerian SDM. Di Pulau Jawa dan Bali itu 97% sudah berlistrik. Jadi listrik yang ada di desa-desa itu bisa dalam bentuk listrik dari PLN, lalu dari genset bantuan dari Kementerian SDM atau Dinas SDM, juga dengan solar cell, matahari. Jadi ini sudah ada dari sisi listrik kalau untuk Pulau Jawa dan Bali. Lalu untuk internet juga sudah hampir mencapai 90% untuk Jawa dan Bali, itu menurut keterangan Kominfo dari Bakti. Jadi dari Bakti itu untuk wilayah Jawa dan Bali itu 90% itu sudah terinternet. Sudah ada jaringan internet. Nah, sehingga pembelajaran learning management system ini bisa sangat memungkinkan dilakukan oleh Bapak dan Ibu di tempat masing-masing dengan menyenangkan tanpa mengganggu apa-apa. Bapak mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemdes misalnya, nanti juga akan dikembangkan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Sehingga pembelajaran dengan LMS yang berplatform digital ini di wilayah 2 sangat dimungkinkan bisa dilakukan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami mengharapkan partisipasinya untuk mengikuti program ini pada kesempatan pertama ya, untuk mengenal langsung, karena langsung di Jawa dan Bali ini sudah ada infrastruktur pendukungnya, sudah ada saprasnya. Mungkin di provinsi lain atau di wilayah lain masih bermasalah dengan listrik, dengan jaringan internet. Tapi kalau di Jawa ini data sudah menunjukkan 97% sudah berlistrik dan 90% lebih bahkan itu sudah mendapat jaringan internet. Saya pikir daerah-daerah Baduy, daerah Pandeglang ya, Lebak, di Bayah itu desa Bayah, lalu di Garut itu di Cidaun daerah Jawa Barat ya, tapi Garutnya Garut Selatan yang dekat pantai ya kan, yang berhubungan dengan Sukabumi ya, mungkin masih blank spot mungkin ya, belum ada internetnya atau blank spot, tetapi agak ke kota sedikit sudah ada. Jadi itu setahu saya seperti itu. Di daerah Jawa Tengah lebih banyak lagi yang sudah ini ya, Mas ya, ini yang sudah punya internet. Sampai di Cilacap itu sudah ada. Di Cilacap, lalu yang agak di pinggir-pinggir laut lah itu sudah ada internet. Kalau listrik sudah ada hampir semua di Jawa Tengah. Di Jawa Timur pun sama. Dari mulai Bojonegoro, lalu Sidoarjo, dari Sidoarjo langsung ke arah selatannya ke Malang, atau ke daerah yang menuju ke Bali ya, ke pelabuhan penyeberangan itu, itu sudah ada internet Pak. Jadi tidak khawatir. Begitu juga di Bali. Di Bali malah internet lebih banyak barangkali karena itu daerah wisata, sehingga internetnya diprioritaskan. Nah, dari sisi itu saya sangat optimis, kami sangat optimis untuk wilayah 2 Jawa dan Bali, penyelenggaraan learning management system ini akan bisa dilakukan dengan baik dan optimal. Nah, ini yang ditampilkan ini sistem e-learningnya dan digitalisasi modulnya itu akan 2023. Tetapi praktek
penyelenggaraannya LMS ini, Learning Management System ini, ya sudah dimulai dari tahun sekarang. Jadi silahkan Bapak Ibu yang akan mengikuti simulasi, bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara mengupload bahan ajar dan lain-lain itu kami sudah siapkan, dan silahkan Bapak dan Ibu bergabung melalui link yang sudah kami siapkan untuk Learning Management System ini. Ya. Selanjutnya barangkali masih ada bahannya. Nah, ini LMS Pemdes ini sudah bisa dipelajari oleh Bapak dan Ibu. Sebelumnya juga sudah diperkenalkan bagaimana LMS Pemdes ini bekerja dan beratur, dan ini akan diberlakukan seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya untuk di wilayah 2 saja sistem pembelajaran ini. Jadi inilah strategi kami, selain juga tetap mungkin untuk kebutuhan tertentu melakukan pelatihan-pelatihan bintek secara konvensional dengan tatap muka, tetapi juga kita memberikan alternatif dari sisi pelatihan bintek dan lain-lain itu melalui Learning Management System. Itulah strategi yang kami kembangkan dengan arahan dari Bapak Dirjen dan Ibu Direktur, Ibu Dr. Pauda. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir tidak terlalu sulit untuk mengikuti ini. Bapak tinggal masuk di link, nanti linknya disiapkan. Coba linknya tampilkan aja, Mas. Adalah, sudah mana? Coba linknya. Next. Nah, ini sudah dijelaskan juga lah, ini teknis ya kan, sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ibu Dr. Pauda. Ya, next lagi Mas. Ini untuk tambahan informasi. Nah, ini linknya Bapak dan Ibu sekalian. Silakan untuk pendaftaran RPL, ini termasuk yang ini ya, kalau pendaftaran RPL ya, termasuk yang penyetaraan ya, yang program dari SMA ke 1, dan juga termasuk yang dari SMP mungkin pengen ikut paket. Belum, tapi tetap bisa daftar lah untuk paket ini, nanti kita arahkan ya untuk di kabupaten kota masing-masing. Nah, ini linknya untuk LMS ya, untuk simulasi ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian akan belajar bagaimana melakukan registrasi di dalam program LMS ini kan. Bisa bagaimana mengupload, bagaimana mengikuti pembelajaran, mengupload, maksudnya mengupload ini ya, materi ya, materi pembelajaran, jadwal dan lain-lain. Itu bagaimana ini. Jadi saran kami adalah ikuti oleh Bapak dan Ibu sekalian, karena wilayah 2 ini jangan sampai. Saya agak optimis dengan wilayah 2 ini untuk mengikuti program ini. Ya, kebetulan mungkin beberapa yang saya kenal juga, beberapa kepala desa di wilayah Jawa Barat, di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Bali juga sudah ini. Terutama misalnya ini di daerah Yogyakarta ya, itu sudah dengan otomatisasi, dengan online di Desa Sri Mulyo itu, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, itu sudah dengan digitalisasi pemerintahan desanya. Semua ada linknya, ada ininya tampilannya sudah tampilan online di Desa Sri Mulyo. Ya, itulah yang makanya menjadi juara Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2019. Itu Desa Sri Mulyo. Lalu Desa Kutu di Bali juga sudah dengan digitalisasi pemerintahan desanya. Desa Kutu di Bali ya, di Provinsi Bali. Dan juga menjadi juara Lomba Desa dan Kelurahan regional Bali itu Desa Kutu ya. Selain Desa Kutu ada desa juara lagi di tapi itu di Sumatera, yang di wilayah 2 itu.
di Kaltara. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ke depan dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur desa ini lebih banyak saya sampaikan melalui platform digital. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon tetap mengikuti, karena di era 4.0 sekarang 4.0, mungkin tahun depan 5.0 berkembang lagi terus sistem digitalisasi ini atau information system ini kan lebih berkembang lagi, sehingga Bapak dan Ibu sekalian diharapkan bisa memulainya. Kalau yang belum, yang sudah memulainya tinggal meningkatkan kapasitas kompetensi dan ininya melalui sistem digitalisasi ini. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ini yang paling saya senangi, kata-kata dari proklamator kita, Muhammad Hatta. Jadi proklamator kita kan dua orang, Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta. Jadi proklamator kita, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta. Yang mungkin sebentar lagi mungkin bisa saja pindah ke Kalimantan kan, nanti bisa diganti Kalimantan, Jakartanya, ibu kota negaranya. Nah, Indonesia baru akan bercahaya karena lilin kecil di desa. Lilin kecil itu tetap ada, tetapi cara kerja kita yang didukung oleh sentuhan IT dan itu sudah merupakan kebutuhan kita, sehingga tidak lilin tetap ada, tetapi kita juga tetap menyesuaikan dengan era perubahan zaman yang sekarang, khususnya di era 4.0 sekarang seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.